Shalom, apa kabar? Jumpa lagi. Ya, bagaimana hari-hari ini? Tuhan pasti sertai kita semua ya. Ada satu pertanyaan yang saya mau bahas hari ini. Shalom, saya sudah berulang kali mengampuni suami dan suami juga sudah bertobat. Tetapi selalu saja terlintas perbuatannya yang menyakiti hati, sehingga sering timbul perasaan benci pada suami yang akhirnya membuat kesel sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita tahu dari Matius 6 ayat 14 dan 15 ini adalah kelanjutan dari doa Bapa kami di Matius 6. Ya, doa Bapa kami salah satunya adalah ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada ya bagian itunya. Dan kemudian kita lihat bahwa ternyata setelah Tuhan ajarkan doa Bapa kami, Tuhan tegaskan dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Prinsipnya bahwa dosa itu akan membatasi hubungan kita dengan Tuhan. Seperti ada dinding pembatas antara kita dengan Tuhan. Ya, waktu kita berdoa, kok Tuhan nggak jawab-jawab sih doa saya gitu. Sebenarnya bukan Tuhan nggak jawab, Tuhan itu tidak dengar karena terhalang oleh dinding pembatas yang namanya dosa. Sama waktu Tuhan mau memberkati kita, Dia kasih berkatnya sama kita. Loh kok saya tidak terima-terima berkat Tuhan, ya kan? Ya kita nggak bisa terima karena apa? Karena semua ada dinding pembatasnya. Semua berkat Tuhan tertahan di dinding pembatas. Nah, jadi itu yang terjadi. Prinsipnya kita harus tahu bahwa dosa itu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika hubungan kita dengan Tuhan itu ada penghalangnya, bagaimana cara menghancurkan penghalang ini? Ya, karena itu Tuhan melalui Yesus Kristus mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Supaya dosa kita dihapuskan, penghalang ini menjadi hilang, dan kita punya hubungan dengan Tuhan tanpa ada batas. Itu hal prinsipnya. Tetapi perhatikan bahwa di dalam doa Bapa kami, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, setelah kita percaya Yesus, kita terima Yesus, kan kita masih hidup. Ya, dan kemudian kita masih berinteraksi dengan orang dan kemudian kita sakit hati. Ketika kita sakit hati, kita tidak mau mengampuni. Firman Tuhan bilang, ampuni kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya siapa dulu? Saya harus mengampuni orang lain dulu atau Tuhan harus mengampuni saya? Kalau dari ayat ini jelas bahwa saya harus mengampuni orang lain, karena seperti itulah Tuhan akan mengampuni kita. Jadi artinya pengampunan itu harus kita berikan. Kalau kita nggak mau mengampuni orang lain atau kita mengampuni orang lain, kita bilang begini, oke, saya mau mengampuni kamu ya, tapi saya nggak mau ketemu lagi sama kamu. Alkitab mencatat bahwa itu yang akan Tuhan lakukan. Tuhan bilang begini, kalau kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni saya gitu kan. Kemudian Tuhan bilang begini, oke, saya ampuni kamu, tapi kamu jangan ketemu lagi sama saya. Karena Tuhan bilang, apa yang saya lakukan terhadap orang, seperti itulah Tuhan akan melakukan terhadap kita. Nah, ini prinsipnya kita harus tahu. Dan ini ditegaskan setelah Tuhan ajarkan doa Bapa kami dari awal sampai akhir, ditutup dengan Matius 14 dan ayat 15 ini. Ya, dibilang kalau kita mengampuni, maka Allah Bapa akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni, ya perhatikan ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Artinya kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, batas antara kita dengan Tuhan itu juga tidak akan Tuhan ampuni. Tidak ada cara yang lain, hanya pengampunan dari Tuhan yang membuat batas dinding dosa itu hancur. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu hanya dengan cara pengampunan. Jadi pertanyaan ibu dibilang begini, ya, sudah mengampuni perbuatan suami, ya kan, dan suami juga sudah bertobat, tapi selalu saja terlintas perbuatannya. Yang jadi masalah di sini, bagaimana waktu ibu mengampuninya? Bagaimana sih kapan waktu yang terbaik kita mengampuni orang lain, orang yang bersalah kepada kita? Waktu yang terbaik adalah waktu kejadiannya itu sedang kita bayangkan. Waktu terjadiannya itu seperti film yang terputar di dalam pikiran kita, ya kan? Seolah-olah kejadiannya itu, itulah yang membuat kita sakit hati sama orang. Nah, lepaskan pengampunan ketika situasinya sedang terjadi seperti itu. Saya percaya begini, ibu mengampuni suami, ya kan? Mengampuni suami itu kan karena kejadian
Ya kalau namanya suami bisa nikah kan karena ibu mencintai kan, ya kan. Tapi karena perbuatannya, karena tindakannya, karena mungkin pernah KDRT, ya kan, digampar atau apa oleh suami. Nah, karena situasi seperti itulah itu yang membuat ibu sakit hati, kan begitu kan? Nah, ngelepasin pengampunannya apa? Ya waktu terbayang situasinya, waktu suami sedang misalnya sedang menggampar ibu, ya kan? Sedang nampar, Pak, waktu nampar itu. Nah, bilang, Tuhan Yesus, saya mengampuni suami saya. Jadi harus ada kejadiannya. Atau kejadiannya waktu kita tahu bahwa suami kita sedang selingkuh, gitu kan? Kita tahu selingkuh dan waktu itu terbayang terus kejadiannya selingkuhnya. Nah, waktu sedang situasi seperti itu bilang, Tuhan, saya mengampuni suami saya. Berapa banyak yang suami lakukan? Kalau suami lakukan kesalahan 10 kali yang membuat engkau sakit hati, 10 perbuatan dari suami, yang engkau harus melepaskan pengampunan itu 10 kali. Dari setiap kejadian yang ada, katakan, saya melepaskan pengampunan, saya melepaskan pengampunan. Setiap kejadian itu terbayang, saya melepaskan pengampunan. Itulah yang namanya melepaskan pengampunan. Ya, nggak bisa sekaligus, karena kalau sekaligus apa? Ya iblis akan terus mengingatkan bahwa tuh kan, ingat lagi bagaimana suami KDRT, bagaimana suami selingkuh, bagaimana suami ya sebenarnya bukan hanya suami sama orang yang bersalah, ya yang kita anggap orang salah sama kita gitu. Memang yang paling berpotensi yang menyakiti hati kita itu orang yang terdekat kita. Seorang istri yang terdekat suami. Suami juga kebanyakan sakit hati karena apa? Karena perbuatan istrinya. Ya, mengampuninya nggak bisa sekaligus. Udah aja berdoa sama-sama, kemudian saling mengampuni, suami mengampuni istri, istri mengampuni suami, saling mengampuni. Nggak bisa seperti itu. Harus dalam situasi terbayang situasinya. Masuk dalam doa, pelayanan pribadi masing-masing doakan. Suami waktu berdoa dia terlintas bagaimana si istrinya itu menyakiti hatinya, tidak menghargai, tidak menghormati. Pada saat itu bilang, Tuhan, saya mengampuni. Kalau kemudian teringat lagi kejadian di tahun lalu, istrinya tidak lagi menghormati, bilang, Tuhan, saya mengampuni. Teringat lagi kejadian 4 tahun yang lalu, ya kan? Bilang, Tuhan, saya mengampuni. Jadi waktu kejadiannya terbayang, pada saat itulah lepaskan pengampunan. Karena itu yang Tuhan mau. Dan setiap kejadian yang ada, ya kita nggak bisa ingat-ingat, oh kejadian berarti kita harus ingat-ingat, nggak juga. Saya percaya waktu kita berdoa, apa yang menyakiti hatimu itu pasti akan menjadi seperti video, seperti film yang Tuhan bukakan di hadapan mata kita. Dan pada saat itu bilang, Tuhan, saya melepaskan pengampunan, saya mengampuni. Ya, jadi pengampunan itu harus dilepaskan pada saat situasinya sedang membayangkan situasinya terjadi, dan itu yang membuat kita sakit hati. Selama kita tidak bisa melepaskan pengampunan di waktu kita membayangkan situasinya sedang terjadi, ya pengampunan itu akan, sakit hati itu akan muncul terus. Sakit hati itu akan muncul terus, karena apa? Tapi begitu kita sudah mengampuni pada saat kejadiannya, ya kejadiannya kita sudah ampuni, kan kita sebenarnya tidak bermasalah sama orangnya, tapi karena kejadiannya. Nah itulah yang membuat kenapa kalau di sini di pertanyaannya, ya selalu terlintas perbuatannya yang menyakiti hati sehingga timbul perasaan benci, karena ibu belum melepaskan pengampunan pada waktu kejadiannya, karena intinya ada di situ, ya, dan akhirnya membuat kesel sendiri. Ya, mulai sekarang ayo berdoa, lepaskan pengampunan. Waktu masuk dalam doa terbayang kejadiannya apa, pada saat itu bilang, Tuhan, saya mengampuni. Ya, berdoa minta kekuatan dari Tuhan. Karena situasi seperti udahlah itu masa lalu, ya kan? Buat apa kita ingat-ingat lagi? Bukan masalah ingat-ingat, tapi kalau di dalam doa itu Tuhan ingatkan, bilang, Tuhan, saya melepaskan pengampunan, saya mau mengampuni suami saya. Ya, harus pada saat situasinya sedang terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui email dan saya akan jawab dengan hal-hal yang prinsip dari firman Tuhan dan hal-hal yang praktis yang bisa kita lakukan. Karena bagaimanapun juga kita harus melakukan setiap firman Tuhan yang kita dapat, supaya kita menjadi pelaku firman, dan melalui hidup kita ada banyak orang yang boleh dimenangkan, kita menjadi kesaksian. Tuhan Yesus memberkati.